Hai Fabulous People, ketemu di acara F Gourmet by F People. Saya Rachel Octavia dan saat ini saya lagi berada di sebuah tempat di Jakarta yang cantik banget, A Glimpse of Turkey, bersama dengan foundernya langsung, yaitu saya dengan Yanti Subianto Zorlu. Selamat siang, sore, malam, pagi, buat semua yang nikmatin ini, karena kita kan digital ya, bisa menembus ruang dan waktu. Waduh, seru banget nih kayaknya. Karena saya tuh dari awal menjejakkan kaki ke tempat ini tuh sudah terpukau. Pertama dengan interiornya, dari setiap lantai itu beda-beda gitu ya. Terus juga ternyata makanannya dan juga konsep setelah ngobrol-ngobrol tadi tuh bener-bener berbeda banget dan juga otentik, itu paling penting. Pasti, ya kan pasti gitu. Otentik. Kenapa bisa pede banget otentik, Kak? Karena yang masak di sini emang bener-bener orang Turki. Tuh ya, jadi nggak ada tandingannya. Nggak ada tandingannya dan 85% dari ingredients kita memang ambil dari Turki. Jadi rasa yang ada di sini dan rasa yang ada di Turki dijamin sama. Nah, tuh ya. Seperti kita tahu bahwa makanan Turki itu rata-rata bahannya memang olive oil gitu ya, Kak ya. Itu yang memang kalau misalnya tidak menggunakan ingredients yang otentik tuh rasanya bisa beda gitu ya, Kak ya. Pasti beda karena kan climate-nya beda, tanahnya beda, semuanya beda. Jadi langsung dibawa dari Turki ke sini untuk semua makanan yang ada di warung Turki. Betul. Ya tentunya ya. Kak, warung Turki ini konsepnya sebetulnya secara interior itu seperti apa sih? Kalau secara konsep secara umum sebenarnya ya, karena kan konsep itu kan bisa termasuk interiornya, makanannya. Jadi sebenarnya apa sih yang pengen tamu kita rasain begitu mereka masuk ke warung Turki? Nah, yang pengen kita rasain adalah tamu itu datang ke sebuah desa di Turki yang suasananya tuh santai, relax. Makanya interiornya kita bikin sedemikian rupa supaya mereka ngerasain itu. Jadi memang dibuatnya ini memang warm dan humble. Betul gitu ya sekali. Gitu. Jadi memang begitu masuk tuh kita bisa melihat satu ambience yang sangat beda. Berarti berhasil banget ya, karena begitu aku masuk tuh langsung kayak iya, wow, betul gitu ya. Karena terus sebenarnya ada maksudnya dari interior yang kita taruh tuh ada maksudnya yang hubungannya sama dengan yang ada di Turki. Contohnya misalkan begitu kita masuk ke dalam warung Turki itu kan ada oven yang besar kan. Kenapa kita taruh oven yang besar di dalam di entrance-nya warung Turki? Karena kalau di kampung-kampung di Turki itu di sana tuh ada tempat oven umum. Jadi orang di sana, manusia yang hidup di sana tinggal bawa makanannya mereka dengan mentah terus naruh di oven umum itu, terus 1 jam kemudian mereka balik makanannya udah jadi. Jadi kayak dapur bersama gitu ya. Lucu banget. Iya, jadi itu salah satu reasonnya kita naruh oven itu di bawah. Gitu. Berarti ini kalau kita ngomongin oven berarti kan ada yang di bake di situ. Jadi semua rotinya ini fresh di bake-nya. Of course, dan bake-nya itu pakai kayu. Jadi asli banget pakai kayu. Jadi karena kalau di bake pakai kayu atau pakai listrik itu totally different pasti rasanya. Jadi nggak sabar mau nyobain ya kan. Nah, masuk ke makanan nih Kak ya. Ini tuh adalah salah satu yang khas yang orang tuh kalau misalnya ke warung Turki harus cobain. Harus cobain. Apa sih Kak ini Kak? Ini namanya meze platter. Nah, meze platter itu di tempat kita ada 3 macam. Yang sebelah sini adalah hummus, ini baba ganoush, dan ini saladnya Gouda salatase namanya. Nah, hummus ini ya kalau mau kita makan harus diuduk-uduk dulu. Diuduk-uduk seperti apa? Harus diuduk-uduk karena di atasnya itu ada olive oil. Nih yang tadi kita ngomongin olive oil. Olive oilnya bagus banget karena sangat pekat ya ini. Dan ini olive oil kita dari Turki ya. Terus sebelum dimakan harus dicampur dulu karena ini adalah hummusnya terbuat dari chickpeas. Jadi kita campur dulu semua biar nyatu rasanya. Jadi kalau yang mau kesini diperhatikan cara makannya tuh kayak gini ya kan. Ini untuk yang hummus baru dimakan seperti ini. Nah, terus aku jelasin yang ini adalah baba ganoush. Baba ganoush ini terbuat dari terong, terus ada tomatnya juga dibakar di atas arang.
Terus makanya nanti kalau dimakan ada wangi-wangi arangnya. Terus ini yang warnanya coklat-coklat ini adalah pomegranate molasses. Jadi dari buah delima yang diperes, nah akhirnya jadi sarinya gitu sarinya, ya. Okay. Terus dicampur dengan olive oil lagi. Ini juga harus dicampur. Itu sehat banget tuh pasti tuh. Sehat banget betul. Nah ini dicampur begini biar rasanya juga nyampur seperti hummus tadi. Nah yang terakhir ini adalah Gouda salatase. Nah ini juga sehat banget. Ada apa pomegranate molassesnya juga. Ada timunnya nih, ada walnutnya, sama ada tomat, timun, walnut, sama tomat. Nah ini yang ini nih namanya sumak. Yang bintik-bintik merah ini. Ini juga ngambilnya dari Turki. Langsung asli dari Turki. Nah ini roti yang tadi aku bilang di bawah ada wood oven itu, ini adalah hasilnya. Nah makan meze ini dicocol-cocol, maksudnya rotinya dicocol-cocol ke sini gitu. So we can try now, kita cobain ya. Kita pakai tangan aja, karena paling enak makan itu di sini pakai tangan. Nah, jadi nggak usah pakai jaim gitu ya, nggak usah jaim. Oke, baik ya. Tempat lain aja di sini. Jadi ternyata makan roti ini nggak perlu digini-giniin teman-teman ya kan, nggak perlu pakai fork and nggak perlu ya. Nah, silakan. Nah, tanganku bersih ya. Robek aja seperti ini ya. Terus kalau aku sih seneng ya, biasanya aku belah dua begini dulu. Biar nggak terlalu tebel. Tapi sebentar aku kasih dulu di meja di ini kamu. Biar kamu ngambilnya lebih enak. Oke, ini humusnya. Hummusnya. Sama satu lagi saladnya. Tinggal dicocol begini aja. Oke. Walah, makan dah. Cobain dulu. Enak banget sih beneran. Soalnya olive oilnya tuh berasa banget juga ya. Terus bahan-bahannya tuh nggak. Ini kayaknya nggak bikin gendut ya. Karena semuanya tuh sayur. Sebenarnya yang bikin gendut itu adalah rotinya. Tapi kita ada alternatif. Kalau misalkan orang yang nggak bisa makan roti, kita bisa kasih mereka wortel. Wortel mentah. Jadi dijual-jualin pakai wortel mentah. Iya. Tapi ini juga rotinya enak banget. Jadi ya nyesel sih kalau nggak nyobain. Jadi susah ya. Betul. Ini kan balance ya kan Kak ya. Kalau tadi ini humusnya itu di sana tuh juga ini adalah salah satu signaturenya. Ya? Ini 3 ini memang signaturenya dari Turki. Yang pasti kalau orang ke restoran kemana-mana pasti carinya hummus, baba ganoush, sama salad ini namanya Gouda salatase. Aku tahu nih kalau bikin hummus ini kan juga pasti challenging. Karena ada beberapa aku pernah makan tuh yang bisa keras lah, bisa ini gitu ya Kak ya gitu. Itu pasti berpengaruh dari ingredients juga ya pasti ya. Pasti. Dan dari cara pengolahannya juga pasti. Karena kan sebelum diolah chickpeas itu tuh harus direndam di air dulu. Harus direndam di air dulu yang lama biar dia lembut, terus baru diolah dengan yang lain-lain. Oke. Nah, itu pun kalau misalnya bahannya, ingredientsnya kualitasnya tidak terlalu bagus, pasti berpengaruh terhadap penyajian ya. Udah ini pasti the best. Jadi kalau misalnya kangen sama makanan Turki atau belum pernah mau nyobain, kan selama ini kan lagi hits Kapadokia ya kan, dari film yang itu ya kan. Nah, belum nyobain, belum sempat kesana, nggak apa-apa. Nyobain makanannya dulu di warung Turki, ya kan? Coba dulu di sini. Jadi nanti begitu kesana lebih penasaran kan, pengen kesana. Dan udah tahu cara makannya gimana. Ini juga minumannya Turki juga. Ini Turkish tea namanya. Turkish tea is basically like a black tea ya. Cuman bedanya kalau bikin Turkish tea itu di sini dan di rumah. Jadi tea-nya itu memang loose tea. Terus udah gitu aku tambah sama 1 butir cengkeh. Oh, jadi rempah banget ya. Betul. Dan wangi banget.
ininya pun gelasnya dibawa dari Turki. Iya. Wow. Tadi sudah menikmati appetizer yang begitu menggoda dan mengesankan karena otentik banget, rasanya juga pokoknya tak terlupakan. Sekarang kita masuk ke main course. Betul. Nah, apa ini Kak main course kita hari ini? Main course kita hari ini adalah lamb. Jadi kalau makanan Turki emang kebanyakan makannya lamb di sana. Orang jarang sekali makan beef ya. Di sana lamb makanya, dan terus terang lamb itu sebenarnya lebih sehat daripada beef. Just so you know. Nah, ini namanya lamb shank ini adalah makanan dari raja-raja dari sultan-sultan zaman Ottoman di sana. Sebelum Turki kan Ottoman Empire. Nah, ini adalah makanan-makanan. Jadi makanannya para sultan. Yes. Oh, oke. Jadi kalau kamu sultan, kamu mesti cobain makanan ini. Nah, terus ini dimasaknya sangat lama. It's slow cooking, bisa 9 jam di wood oven yang tadi di bawah itu. Wow. Makanya it's very slow cooking. Ini pasti Jadi, tender banget dagingnya ya. rasanya tender, dan karena lemak-lemak yang ada di dalam situ kan, karena it's slow cooking makanya dia lemak-lemaknya itu membaur ke dagingnya, jadinya very soft and very tasty. Nah, kalau orang bilang lem itu bau, itu salah, karena kalau yang namanya makanan yang nggak dijaga dengan baik pasti apapun juga akan bau, ya kan? Kalau nggak ngerti cara ngolahnya, cara nyimpennya pasti bau. Jadi kalau persepsi orang bilang lem itu bau itu salah, karena mungkin mereka nggak ngerti cara mengolahnya dan menyimpannya. Iya. Nah, ini aku langsung jelasin ya. Jadi nggak perlu pakai pisau pun, tinggal diginiin aja, udah langsung lepas. Tuh. Terus bisa kita lepas langsung ke dari ininya. Oh iya, lo langsung lepas ya? Langsung lepas. Langsung. Jadi Langsung dia cobain. cepet move on-nya ya, langsung Iya. terlepas soalnya ya kan? Iya dong. Mana cepet ya? Oke, nah ini adalah Bumbunya itu apa tuh Kak? bumbunya. Ini paprika, pakai cabai, ya, pakai bawang juga. Ini kamu harus makan. Nanti satu suapnya itu harus sama semuanya biar rasanya. Oh, bareng-bareng Nyampur. biar nyampur. Nah, aku kasih banyak karena ini enak. Dan tadi udah mau tari terus nih. Ini nasinya butter rice namanya. Jadi Oh, bukan kayak bukan nasi putih. bukan nasi putih, bukan. Oke. Ini butter rice. Jadi dimasak di panci gitu pakai butter. Bukan Oke. margarin ya, tapi butter. It's butter. Ini harus dimakan pakai nih. Oke. Silahkan dicoba. Nah, ini tadi harus bersama-sama dengan bumbunya ya. Ya, betul. Cobain dulu tanpa nasi. Enak banget. Bener, nggak ada baunya sama sekali. Jadi ini bukannya bau tapi wangi. Bener. Jadi cara mengolah itu penting banget, dan juga pasti ingredientsnya juga ini ya. Ini pokoknya penting banget ya. Jadi kalau namanya makanan itu pasti kalau nggak disimpan dengan baik, nggak ngerti cara pengolahannya, makanan apapun pasti bisa bau. Ya, ini sangat lembut dagingnya. Sampai speechless loh aku nih. Even kalau kamu coba dagingnya doang, itu udah ada rasanya, karena rasanya tuh dari lemaknya yang meleleh di dalam dagingnya. Kan? Pasti kalian ini deh pengen banget nyoba kan? Tapi kalau lagi males keluar gitu Kak, bisa delivery nggak? Delivery bisa, take away bisa. Oke, nah ya jadi jangan sungkan-sungkan. Hari gini bisa tinggal telepon ya. Tinggal telepon kita bisa delivery. Tinggal WhatsApp juga bisa. Tinggal delivery. Zaman sekarang sih gampang. Habis-habis deh. Enak banget beneran. Nggak ada baunya sama sekali, bener tadi jadi malahan harum. Iya, wangi. Terus sangat tender dagingnya. Dan bener mesti sama ininya karena jadi segar banget ya. Betul. Wow, oke. Terus
Terus kalau misalnya menu-menu yang lain Kak, yang mau di take away untuk kayak makan dinner keluarga gitu, nah rekomendasinya apa di sini nih? Kita ada shawarma ada, shish kebab ada, adana kebab, shish kebab, adana kebab kagit kebab, semua segala macam. Kita di sini ada mungkin sekitar 50 dishes lah. Oke, semuanya khas Turki ya. Yes, asli Turki, otentik. Kalau sampai di rumah, terus misalnya nggak langsung dimakan, pasti kan dingin ya. Gimana cara menghangatkannya biasanya? Kalau ini bisa masuk ke oven, karena to be honest, I'm not a microwave person. Oke. Jadi kayak misalkan kayak roti yang tadi kita makan, bisa dimasukin ke dalam lemari es biar misalkannya tuh dimasak, dipanasin. Tapi caranya adalah harus diciprat-cipratin air sedikit. Udah gitu masuk ke dalam oven in a slow temperatur, paling cuma 100 atau 120, panasnya atas bawah sekitar 7 menit. Enak lagi, wangi lagi. Oh, oven ya pokoknya ya. Karena kalau masuk ke microwave jadi kering. Oh, that's why ya. I'm not a microwave person. Aku di rumah aja nggak ada microwave. Adanya oven. Adanya oven. Iya. Mau manasin apapun pakai oven atau bisa juga panasin pakai panci. Sama juga caranya slow, diciprat-cipratin ini ya tadi rotinya, tapi ditutup. Oh, oke. Jadi dia uapnya beredar di dalam situ aja. Jadi lembab sendiri ya. Oke. Nah, dari tadi kan kita juga ngomongin bahwa olive oil tuh salah satu ingredients yang terpenting. Betul. Kalau misalnya nih pengen beli olive oil yang langsung dari Turki atau dari warung Turki nih, bisa dijual di sini nggak? Ada kita. Wow. Kita punya merek namanya Sufi. Oh, oke. Sufi olive oil, dan itu yang kita pakai sekarang. Bisa beli di sini, bisa beli juga di supermarket di Jakarta juga banyak. Oke. Itu yang direkomendasikan ya pokoknya ya. Iya, ya. Karena itu benar-benar kita ambil bawa langsung dari Turki pakai kontainer ke sini. Jadi nggak cuma makanan khas Turki aja, tapi olive oilnya juga bisa dipesan di sini ya. Yes, betul. Nah, gitu. Oke, thank you so much. Ini benar-benar pengalaman yang menyenangkan karena kalau makan sambil diceritain tuh kan kayak beda gitu ya rasanya ya. Jadi lebih appreciate karena di dalam suatu makanan itu kita bukan cuma makan, tapi pasti kan kita pengen tahu cerita di baliknya tuh ada apa, ada historinya. Ini historinya bukan cuma baru setahun 2 tahun, tapi ini historinya udah sampai 300-400 tahun yang lalu. Oke. Kali ini kita akan membahas signature drinks dari warung Turki, ya kan Kak? Nah, kenapa ini disebut signature? Karena ada bahan-bahan yang aku lihat-lihat intip-intip dari tadi kayaknya ada bahan-bahan yang nggak lazim ditaruh di minuman, tapi jadi seru banget kelihatannya. Gimana Kak? Betul sekali. Jadi 3 ingredients ini adalah ingredients yang kita pakai dari dari bahan-bahan makanan yang biasa dipakai di Turki. Contohnya yang ini namanya baklavatini. Karena ini adalah sebenarnya kalau kalian tahu baklava itu kan dessertnya orang Turki kan. Nah ini kita olah dan akhirnya jadi minuman koktail baklava dicampur dengan vodka. Akhirnya namanya jadi baklavatini. Seru banget ya pasti baklava. Jadi rasanya manis-manis nutty gitu. Kalau yang ini it's mojito. Kalau orang kan juga semua orang pasti tahu mojito itu apa dan base-nya adalah rum. Cuman kita tambahin dengan airan. Airan adalah yogurt yang dicampur dengan garam. Nah, di sini kita campur mojito dengan airan, jadinya mojito airan. Seru banget ini. Yang ini yang terakhir namanya saffron tini. Saffron. Oh wow. Saffron tini ini terbuat dari saffron. Kalau kamu lihat di atasnya dia ada merah-merah, itu adalah saffron. Oke. Nah, terus kita infus vodkanya dengan saffron, makanya warnanya jadi merah-merah orange begini karena ini udah terinfus dengan saffronnya. Yes. Bahkan nggak cuma ditaruh aja tercampur aja, ini diinfuse ya kan? Betul. Jadi rasanya udah meresap di dalam vodkanya itu. Nah, karena 3 ini adalah cuman ada di warung Turki, maka kita jadikan mereka ini jadi koktail signature koktail kita di sini. Ya sabar kan mau nyoba ya kan? Kalau gitu kita coba dulu ya. Yang mana dulu? Aku bingung. Aku mau coba saffron dulu deh. Boleh, silahkan.
Ya kan, kalau aku tuh ini sebetulnya tadinya aku pikir Negroni, Bukan. ternyata bukan. warnanya mirip karena di infuse Infuse ya. sama si Keren saffron banget. itu. Kakak nyoba yang mana dong? Aku nyoba yang ini aja deh, baklava tini. Ya. Kan kita harus cheers, Cheers, dan of harus lihat Harus tatap mata. tatap mata, Betul, ya kan? Cheers. Untuk nyorain cantik banget ini. Iya, seger banget ini. Dan iya saffronnya berasa. Karena di infuse dia tuh jadi kayak menyatu dan apa ya namanya ya, melebur sama si vodkanya. Jadi vodkanya nggak terlalu strong. Betul. Dan flavor saffronnya itu tetap ada. Benar. Nah, sekarang coba yang mojito dengan airan. Ini Tetap aku ada campur daun dulu, mintnya ya itu tetap ya. biar fresh. Nih, campur dulu sama airannya, and then you can try. Seger Seger banget juga kan? Seger banget karena ada yogurtnya. Mm-mm. Kita dicampur sama salt water, Ada ramnya. ada ramnya. Terus daun mintnya juga jadi berasa juga nih. Karena daun mintnya nih nggak cuman garnish tapi bener-bener Benar-benar bisa ditelen juga. Iya. Dan porsinya juga nggak irit-irit ya. Enggak, kita nggak pelit di sini porsinya. Pokoknya ini minuman yang pas banget buat sore-sore. Jadi kalau yang udah agak bosan sama ngeteh gitu ya, terus pengen bingung yang mau kemana, lain, mau kan? kemana, sore-sore kebetulan kita ini lagi sore-sore, jadi bisa menikmati cantiknya langit Jakarta, ya kan? Terus ditemenin sama minuman yang Ini, seru-seru. iya, cheers lagi deh. Cheers. Jadi kalau misalnya teman-teman Fabulous People mau kesini nih, alamatnya di mana Kak? Jalan Kemang Raya nomor 18A. Gampang banget kok dicarinya. Kelihatan tulisan besar-besar di luar kita Warung Turki. Warung Turki. Dan sebaiknya kalau mau kesini, terutama kalau misalnya di jelang dinner dan mau sampai malam, nah harus reservasi dulu karena pengalamanku kalau kesini tuh kalau malam-malam tuh selalu penuh ya Iya. kan, jangan sampai nggak dapet table ya. Reservasi aja, nanti ada WhatsApp, ada sosial media yang bisa dihubungin, dan juga kalau mau lihat entertainment yang seru itu ada di hari apa Kak? Kalau untuk live band Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu. Kalau untuk belly dancer Rabu, Jumat, Sabtu. Nah, belly dancer itu adalah salah satu seni yang khas juga ya di Of Turki course, ya, yeah. gitu. Jadi kalau mau lihat gimana pertunjukan yang terkait dengan seninya, hari Rabu, Jumat, Sabtu. Belly dancer loh di Warung Turki. Mulai dari jam berapa tuh Kak biasanya? Jam 8 ke atas. Jam 8 ke atas. Yuk mampir-mampir. Jangan lupa dicobain makanan, minumannya, semuanya seru, dan setiap sudut-sudut di sini tuh cocok banget untuk berfoto sendiri sama besties ya kan, sekarang bestie ya kan, foto-foto. Dan jangan lupa nanti di tag. Nah, tagnya kemana nih Kak kalau misalnya Warung Turki sosial media? Instagram ada kita, Instagram kita @warungturki. Gampang diapalnya. Jadi sebelum kesini mungkin mau kepo-kepoin dulu, lalu juga jangan lupa kalau ada promo segala macam pasti ada di sosial media ya, ada. gitu. Promo kita macam-macam juga. Nah, jadi jangan lupa ikutin sosial medianya dan coba sendiri. A glimpse of Turkish di Jakarta. Sampai ketemu lagi Fabulous People di edisi selanjutnya. Jangan lupa cobain Warung Turki. Oke? Bye.